Saya close dulu posisi saya. Oke ya, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan. Jam 10.08. Apa ini? Ada yang chatting apa ini? Velogister, aku Jeffrey. Itu apa ini? Oh, login lagi tak ya. Kalau mau ngomong terakhir ngomong aja ya nanti. Ya, intinya itu saya berharap teman-teman bisa mempraktekkan. Bagi teman-teman itu tentunya teori karena nggak ngalami ya. Ini pengalaman saya, pengetahuan saya, dan saya bagikan teorinya. Nah, saya harapkan teman-teman bisa mempraktekkan. Kalau misalnya bisa punya karunia membedakan roh, itu luar biasa. Karena teman-teman tanda petik tidak perlu skill pemikir, apa ya istilahnya, tidak perlu belajar, itu langsung tahu gitu ya. Kayak dulu saya ketemu Aji di sekarang sudah jadi tim El Sadik di luar gitu. Jadi dia bisa bedakan. Jadi ketika lihat video gitu, kadang kalau spiritnya gitu, dia bisa merasakan. Satu karena punya kodam, jadi nyambung. Yang kedua tentang kerohanian dia bisa bedakan. Makanya saya dan dia secara ideologi ada mirip-miripnya, walaupun dia tidak sejak dulu ya tidak mau gabung resmi sebagai anggota grup dan sebagainya, tapi secara ideologi dia mirip-mirip gitu. Perjuangannya mirip-mirip, bahkan dia senang sekali gitu ya. Kemarin saya share tentang Bang Jim yang punya ikut LBH misalnya, senang sekali dia. Saya share tentang foto-fotonya Darius, senang sekali dia. Malah ngomongnya, itu harus di-share itu, di-share publik. Nah, gitu. Dia semangat sekali mendukung gitu. Kenapa? Padahal dia tidak bergabung. Karena ada karunia yang kita itu kayak common ya, common apa ya? Mirip gitu. Sama-sama bisa membedakan mana yang jiwani, mana yang rohani. Ini bahasa saya. Kalau dia tidak pakai bahasa ini soalnya. Tapi dia merasa ya katakanlah aneh lah. Kerohanian kok seperti ini? Kerohanian kok seperti itu? Jadi dia punya banyak pertanyaan. Kalau saya kan bisa merumuskan, oh ini jiwani, ini rohani. Nah, membedakan merasa ya. Ya secara prinsip saya selalu begitu sejak dulu ya. Jadi harus ada Tuhannya. Makanya saya tidak mengandalkan omongan manusia. Kalau di pemuritan yang mainstream, itu kan mengandalkan omongan kakak rohani, mengandalkan omongan gurunya. Kalau saya enggak, jangan andalkan omongan saya. Saya kasih petunjuk caranya bertanya pada Tuhan. Nanti kalau Tuhan ngomong sendiri ke kamu, ya ikuti. Ikuti omongannya Tuhanmu. Termasuk jika kamu harus keluar dari El Sadik misalnya, ya ikuti saja. Makanya saya tidak gondeli kayak dulu. Pernah kan saya kan ada orang mau PA dengan saya, tapi statusnya dia itu ada PA orang lain gitu. Begitu ketahuan dia tuh PA dengan saya, dimarahi. Nah, saya kan tidak peduli dengan aturan organisasi tanda petik ya. Ya kalau orang datang ke saya, ya saya akan terima. Kan begitu prinsip saya. Orang pengen PA dengan saya terima. Orang mau janjian ketemu saya terima. Kalau itu melanggar aturan organisasi ya waktu itu saya mikirnya bodoh amat. Saya tidak peduli memang, karena saya tidak penganut legalisme pemuritan. Jadi memang sejak dulu prinsip kan sebenarnya diajarkan juga bahwa kalau pemuritan itu dilegalkan, itu ada kelemahannya. Diakui loh itu, mereka dulu mengakui. Tapi kalau tentang saya, teori-teori ini dibuang semua. Ya intinya begitu. Semakin apa sih? Jadi dengan pemahaman ini saya harapkan teman-teman bisa tidak tergantung dengan manusia siapapun termasuk saya.
dekatlah dengan Tuhan, tanyalah kepada Tuhanmu masing-masing itu. Karena dari sekian berapa nih? 7 orang di sini versi Tuhannya bisa beda-beda. Saya kadang bingung dengan beberapa versi ketuhanan yang saya alami. Karena saya kalau share ke orang, itu orang akan bilang kok gitu, selalu begitu. Bahkan tidak semuanya saya share ke grup inti ya, nggak semuanya. Masih ada yang saya agak sungkan mau nge-share itu. Karena ya tadi responnya nggak akan seperti yang saya harapkan. Lebih ekstrem daripada yang teman-teman pernah tahu, bahkan di Elsa gitu. Makanya saya tidak nge-share gitu. Karena kan saya masih secara umum saya selalu ngetes ini kepentingan saya atau tidak gitu. Kalau ada kepentingan saya ya berarti nggak boleh ditiru gitu loh. Kalau kepentingan Tuhan boleh ditiru, tapi kalau kepentingan saya tidak boleh. Karena berarti itu hanya untuk saya gitu, tidak untuk orang lain. Tapi kalau nanti sudah selesai, nah selesainya kan kadang jangka panjang. Kadang saya share-nya tuh kalau sudah hasil gitu. Tapi yang jelas saya berusaha mendokumentasikan. Nanti siapa tahu suatu saat kalau berhasil kan saya punya dokumentasi. Dulu saya catatan ini, atau ada video dan macam-macam. Makanya ketika orang protes dulu tentang dokumentasi, pelayanan pelepasan di video, mereka marah, menganggap saya buka aib. Padahal banyak orang ikut pelepasan karena melihat video. Jadi nasihat-nasihat yang saya dengarkan dulu itu setan semua, omongan setan semua. Karena orang itu nggak mau saya layani kalau nggak ada bukti. Begitu dia lihat, ada orang dilayani, ada pendeta ikut pengakuan, barulah mereka mau ikut. Kenapa? Karena ada videonya. Coba nggak ada videonya. Nah itu makanya saya merasa omongan orang-orang ini setan semua yang ngomong. Ya segitu ya. Ya demikianlah materi malam hari ini. Semoga bisa memberkati. Bagi siapapun yang sema dengan konsep-konsep yang saya terangkan tadi ya, kiranya kalian bisa membedakan ke kalian itu jiwanya rohani, terus bisa menilai orang lain. Terus yang ketiga, bisa tahu dari Tuhanmu sendiri, bukan dengan pemikiranmu ya, bukan dengan pemikiran saya gitu, tapi dengan pemikiranmu sendiri. Semua pengalamanmu, semua pengetahuanmu itu membuatmu jadi yang jiwanya rohani. Nanti akan ya, saya berharap teman-teman mengalami sendiri ya. Ini kan teori-teori saja. Karena kalau nggak ngalami itu jadi teori saja. Makanya saya berharap teman-teman bisa ngalami sendiri, terus bisa jadi memahami dengan mengalami, maksudnya begitu ya. Kalau hanya teori, rata-rata orang kan kesulitan memahami. Tapi kalau mengalami, maka bisa paham. Jadi semoga kalian bisa paham dan mempraktekkan. Dan kalian juga diberkati dengan jauh lebih banyak berkat. Pekerjaan diberkati, kesehatan diberkati, anak cucumu diberkati, usahamu diberkati, keluarga diberkati. Dan tentunya yang paling saya harapkan ya diberkati supaya bisa menjadi alat Tuhan untuk bermisi, intinya begitu. Dalam nama Yeshua Masiah saya memberkati dan mengucapkan semua perkataan. Amin. Oke, kita di penghujung, kita akan pamitan. Kalau punya kamera bisa nyala, kalau enggak ya kita akan pamitan dalam terima kasih ya sudah datang. Kita akan pamitan dalam 1, 2, 3.